Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pengajaran sastra. Pada kesempatan ini, mari kita berdiskusi dan belajar bersama mengenai kegiatan pembelajaran sastra. Baik, sebelum masuk ke bagaimana cara mengembangkan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran sastra, saudara perlu tahu bahwa pembelajaran abad 21 telah diterapkan dalam kurikulum 2013 atau kita sebut dengan Kurtilas. Oleh karena itu, mari kita memahami bersama bahwa ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pembelajaran sastra pada abad 21. Baik, ini yang perlu ditekankan dalam pembelajaran sastra, yaitu setiap langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran harus menerapkan pemikiran atau berpikir tingkat tinggi gitu ya, atau kita sebut dengan higher order skill. Nah, higher order skill itu merujuk pada taksonomi Bloom ya. Berikut ini merupakan taksonomi Bloom ya, yang berkaitan dengan suatu keterampilan siswa dalam berpikir gitu. Nah, pada kolom yang sebelah kiri ini, sebelum ini merupakan taksonomi Bloom yang belum direvisi, itu terdiri atas 6 hal. Yang pertama adalah mengetahui atau knowledge ya, yang ini merupakan C1, kemudian C2-nya adalah comprehension, ketiganya adalah application. Ini ketiga ini C1, C2 dan C3 ini merupakan keterampilan berpikir tingkat rendah atau kita sebut dengan lower order thinking skill. Kemudian yang C4 itu adalah analisis, kemudian C5 sintesis, dan C6 adalah evaluation. Dari C4, C5 dan C6 itu kita sebut dengan higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini merupakan taksonomi Bloom ya, dan yang sebelum direvisi, dan yang paling tinggi tingkatannya pada C6 adalah evaluation. Kemudian taksonomi Bloom ini kemudian direvisi tetap menjadi 6 hal, namun ada dari masing-masing kompetensi tersebut ada perubahan. Nah, C1 ini menjadi remembering atau kegiatan mengingat ya. Kemudian C2 adalah understanding atau memahami, kemudian C3-nya applying atau menerapkan. Nah, C1, C3, C1, C2 dan C3 pada revisi taksonomi Bloom ini disebut dengan lower order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Jadi keterampilan berpikir tingkat rendah yang sekarang ini berlaku sesuai dengan taksonomi Bloom revisi, yaitu C1 adalah remembering, C2 understanding, dan C3 adalah applying. Nah, kemudian yang taksonomi Bloom revisi mengacu pada C4, C5 dan C6 ini merupakan higher order thinking skill atau pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mencakup C4 yaitu analisis, C5 adalah evaluasi, dan C6 adalah mencipta gitu ya. Jadi tingkatan yang paling tertinggi dalam taksonomi Bloom revisi adalah mencipta gitu ya. Jadi kolom yang dipakai untuk saat ini di abad 21 adalah taksonomi Bloom revisi gitu ya. Jadi yang kolom ini. Baik.
Selanjutnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013, revisi tahun 2017. Jadi kita sebut dengan RPP Abad 21. Nah, pada RPP Abad 21 itu mengacu pada 4 hal. Jadi isinya RPP atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu harus mengacu pada 4 hal. Yang pertama adalah PPK atau penguatan pendidikan karakter. Kedua adalah literasi. Ketiga adalah HOTS, ya, higher order thinking skill. Yang keempat adalah 4C. Apa itu 4C? Nanti akan saya sampaikan bagaimana menerapkan 4C dan khususnya 4 hal ini dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, mari kita bahas satu-satu dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui bahwa Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang berisi tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka itu berisi satu pertemuan atau lebih. Jadi satu RPP itu berisi satu pertemuan atau lebih gitu ya, atau beberapa pertemuan, paling enggak 2 pertemuan gitu ya, atau bahkan bisa dituliskan dalam satu RPP itu memuat satu pasang KD gitu ya. Biasanya satu KD untuk satu pertemuan, kalau 2 KD berarti bisa untuk 2 pertemuan. Mengacu pada program semester dan program tahunan ya, untuk menyusun bagaimana alokasi waktu pada masing-masing KD gitu ya, kita menyesuaikannya ke situ. Baik, RPP ini dikembangkan dari silabus yang mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar gitu. RPP ini juga disusun agar pembelajaran itu dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan dapat memotivasi peserta didik, sekaligus dapat memberi ruang bagi kreativitas peserta didik. RPP ini juga harus mendukung kemandirian sesuai dengan bakat masing-masing siswa, sesuai dengan minat dan perkembangan fisik dan psikologi siswa. Jadi kita harus menerapkan beberapa aspek ini, memasukkan beberapa unsur agar pembelajaran itu dapat berjalan atau berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Gitu. Jadi penyusunan RPP itu pastilah disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi misal RPP di sekolah A belum tentu sama dengan RPP dengan sekolah B. Oleh karena itu, satu guru itu wajib menyusun RPP yang disesuaikan dengan karakteristik siswa yang tuju gitu ya. Misal bisa jadi nanti kelas A dalam satu sekolah itu ya, kelas A dan kelas B itu bisa saja beda RPP-nya karena karakteristik yang berbeda pula gitu. Ya. Baik, ya, yang pertama kita unsur dalam RPP yang perlu dimasukkan yaitu yang pertama berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, dari 18 karakter prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 itu memuat 5 karakter yang diperkuat dari 18 itu ya. Nah, jadi dari 18 karakter prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah, hanya 5 karakter yang dapat diperkuat dalam penyusunan RPP berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter ini. Nah, dari 5 karakter yang diperkuat ini mencakup yang pertama adalah karakter religius. Jadi, bagaimana RPP ini dapat menuntun kegiatan pembelajarannya dapat menuntun siswa agar dapat menerapkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada religiusitas gitu ya. Misalnya dalam suatu pembelajaran bahasa Indonesia itu
teks-teks atau unsur teks yang dimasukkan, genre teks yang dimasukkan itu bisa mencakup hal-hal yang bersifat religius seperti itu. Atau mengajak berdoa pada kegiatan awal itu juga sudah menerapkan penguatan pendidikan karakter dari aspek religius gitu ya. Kemudian dari aspek karakter yang diperkuat yang kedua yaitu nasionalis. Bagaimana jiwa-jiwa nasionalisme ini bisa tumbuh dalam setiap dalam kegiatan pembelajaran di sekolah gitu ya. Nah, karakter ketiga yang diperkuat yaitu karakter mandiri ya. Biasanya dengan pengadaan proyek-proyek ya yang mengarah pada kegiatan mandiri itu bisa memperkuat karakter mandiri ini ya, karena siswa dituntut untuk bisa bertanggung jawab ya, mengerjakan secara mandiri tugas-tugas yang dibebankan kepada setiap siswa. Karakter kelima yang dapat diperkuat yaitu karakter gotong royong. Nah, karakter gotong royong yang dimaksud di sini bukan misal dalam suatu ujian dan kerjakan bersama-sama dengan siswa yang lain gitu, bukan ya. Jadi konteksnya gotong royong ini biasanya untuk pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya bisa dilakukan secara tim gitu ya. Jadi bagaimana misal menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu project yang dikerjakan itu menggunakan sistem gotong royong ya untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut agar segera terselesaikan gitu. Karakter kelima yang dapat diperkuat yaitu integritas. Integritas ini mengacu pada individu ya yang memiliki sifat integritas, yaitu bagaimana bisa menumbuhkan loyalitas diri ya terhadap pembelajaran di sekolah. Baik, kedua yaitu berkaitan dengan literasi ya. RPP harus memasukkan unsur-unsur literasi. Dalam RPP ini mengintegrasikan literasi dan memasukkan literasi dalam RPP baik sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengintegrasikan kegiatan literasi dalam suatu pembelajaran gitu ya, baik pra pembelajaran maupun pasca pembelajaran. Yang pertama yaitu di sekolah itu sudah menerapkan adanya gerakan literasi sekolah gitu. Nah, gerakan literasi sekolah ini sebagai sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya itu bersifat literat sepanjang hayat gitu ya. Belajar sepanjang hayat melalui pelibatan publik gitu. Literasi ini lebih dari sekadar membaca dan menulis ya. Kalau kita tahu misal ya yang dimaksud literasi itu adalah membaca gitu, bukan ya. Literasi ini mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori gitu ya. Jadi mohon semuanya mengkaji ulang ya, jika yang dimaksud adalah literasi itu bukan hanya kegiatan membaca dan menulis, tapi sebuah proses yang kompleks ya, mencakup keterampilan berpikir gitu ya. Baik, kegiatan literasi ini bisa juga dengan dilakukan dengan kemampuan mengakses gitu ya, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas gitu ya. Antara lain bisa melalui membaca gitu ya. Dengan membaca kita akan melakukan proses berpikir, meramu, memahami gitu informasi-informasi yang kita baca, kita lihat, kita simak, dan tentunya informasi yang sudah kita terima atau informasi yang bersifat reseptif tersebut dapat kita tuangkan melalui kegiatan menulis dan atau kegiatan berbicara gitu. Nah,
Biasanya gitu ya, kegiatan literasi yang diterapkan dalam suatu mata pelajaran, khususnya di kegiatan bahasa Indonesia, itu mencakup pembiasaan gitu ya. Kegiatan pertama yang dilakukan di kelas yaitu pembiasaan, bagaimana siswa ini agar terbiasa untuk menerapkan literasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jika pembiasaan ini sudah tumbuh gitu ya dengan baik, maka perlulah dikembangkan ya dengan berbagai macam aktivitas gitu ya. Nah, biasanya guru-guru ini yang bisa mengetahui tingkat kreativitas siswa yang bisa dikembangkan dari aspek literasinya gitu ya. Kemudian jika pengembangan ini berhasil ya, misal ini pengembangan ini bisa dilakukan di luar pembelajaran, barulah nanti bisa diintegrasikan dalam setiap pembelajaran gitu. Jadi setiap pembelajaran itu memasukkan unsur-unsur literasi. Nah, ini kesempatan atau peluang besar untuk pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran sastra ya, karena sastra ini memuat unsur-unsur kehidupan realitas gitu ya, replika suatu pengalaman hidup, maka kegiatan literasi ini sangat mampu untuk dikembangkan dalam pembelajaran gitu ya. Misalnya dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang memuat tentang kegiatan literasi di sekolah, ini misalnya bisa dengan menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Kegiatan pembiasaan membaca 15 menit ini biasanya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya misal masuk jam 7 gitu ya. Jam 7 sampai dengan jam 7 lebih 15 itu dilakukan untuk kegiatan berliterasi, entah itu nanti melalui keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, dan lain sebagainya gitu ya. Kegiatan yang kedua yang bisa diterapkan yaitu meningkatkan kemampuan literasi melalui menanggapi buku pengayaan. Jadi guru-guru bahasa Indonesia itu bisa melakukan atau meminta siswa untuk membaca buku-buku pengayaan ya, buku-buku pengayaan yang berkaitan dengan pembelajarannya, kemudian dilakukan sebuah resensi atau review gitu ya, review terhadap buku tersebut, atau bisa juga dengan memberikan umpan balik atau menanggapi isi dari buku-buku tersebut gitu. Kegiatan ketiga yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan unsur-unsur literasi dalam buku pengayaan yang dikaitkan dengan strategi membaca gitu ya. Nanti silakan mempelajari sendiri bagaimana strategi-strategi membaca yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah gitu. Jadi kegiatan literasi ini sangat penting sekali ya, guna untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang literat di Indonesia gitu. Baik, jenis-jenis literasi yang biasa kita sebut gitu ya. Yang pertama yaitu basic literasi. Basic literasi ini seperti membaca, menulis, menyimak, seperti itu ya. Itu disebut dengan basic literasi atau literasi numerasi gitu ya, juga masuk gitu. Nah, sepertinya ada 6 basic literasi ya yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian kalau basic literasi ini sudah bisa menguat dalam diri siswa, barulah dikembangkan menjadi library literasi atau bagaimana kita mampu mengakses informasi-informasi dari berbagai sumber gitu. Nah, berikutnya yaitu media literasi. Media literasi ini kemampuan juga untuk bisa mengembangkan literasi melalui berbagai media, baik media online maupun offline.
Jika media-media literasi ini sudah baik dikuasai oleh siswa, maka selanjutnya guru dapat mengajarkan teknologi literasi. Nah, teknologi literasi ini biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengakses teknologi informasi. Begitu. Jadi berkaitan dengan dunia digital gitu ya, atau informasi-informasi yang bisa diakses menggunakan teknologi pembelajaran yang ada. Nah, yang terakhir, ketika teknologi literasi ini sudah berkembang baik, bisa juga dikenalkan kepada siswa yang namanya visual literasi, yaitu literasi yang bisa dilihat secara nyata, gitu ya. Untuk bentuk-bentuknya bagaimana dapat secara mudah gitu ya kita terapkan dalam setiap pembelajaran gitu ya, karena visual literasi ini sangat nyata gitu ya, sangat nyata dan bisa diaplikasikan pada setiap pembelajaran. Nah, unsur yang ketiga yang bisa dimasukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu adanya keterampilan abad 21. Nah, setiap kegiatan pembelajaran yang kita tulis itu harus menerapkan empat keterampilan ini, empat kompetensi gitu ya. Nah, yang pertama adalah kreatif, yaitu bagaimana setiap pembelajaran atau setiap langkah-langkah yang kita tulis itu bisa memacu kreativitas siswa gitu ya. Kreativitas ini dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia atau khususnya adalah pembelajaran sastra. Yang kedua adalah adanya critical thinking. Nah, biasanya karena bahasa Indonesia ini mengacu pada gender text ya, misal khususnya pada teks-teks sastra, misal kita ambil contoh adalah teks puisi gitu ya. Nah, dalam teks puisi itu memberi tanggapan, misal kegiatan memberi tanggapan, umpan balik itu bisa dimasukkan dalam critical thinking gitu ya. Bagaimana siswa bisa berpikir kritis setelah membaca teks-teks yang ada gitu. Kompetensi yang ketiga yang bisa dikembangkan, yang bisa dimasukkan dalam langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan inti itu adalah komunikatif. Nah, kegiatan komunikatif ini adalah kegiatan mengomunikasikan informasi-informasi yang telah diperoleh dalam suatu pembelajaran tersebut gitu ya. Kegiatan mengkomunikasikan ini bisa melalui kegiatan berdiskusi, kegiatan diskusi panel gitu ya, misal, dan presentasi hasil atau proyek yang telah dilakukan gitu ya. Jadi bagaimana suatu informasi atau pembelajaran-pembelajaran yang telah dilakukan itu dapat dikomunikasikan dengan siswa yang lain begitu. Kompetensi yang keempat yaitu adanya kolaborasi. Nah, kegiatan kolaborasi ini penting juga dimasukkan dalam langkah pembelajaran inti karena kolaborasi ini merupakan suatu upaya untuk dapat menumbuhkan siswa atau membiasakan siswa untuk bisa bekerja sama secara tim gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kolaboratif itu bisa dimasukkan dalam setiap kegiatan inti yang ada. Baik, yang keempat gitu ya, unsur yang keempat yang bisa dimasukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu mengintegrasikan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Oke. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu mulai dari C4, C5 sampai dengan C6. Itu. C4 yaitu analis ya, atau kegiatan menganalisis. Kemudian C5-nya adalah mengevaluasi, C6-nya adalah mengkreasi gitu. Nah, dari C4 sampai dengan C6 ini masing-masing memiliki kata kerja operasional gitu ya.
saudara silahkan mengakses kembali kata kerja operasional yang berkaitan dengan C4 sampai dengan C6 gitu ya. Pembelajaran dan penilaian yang berbasis HOTS ya, ini menjadi salah satu tujuan pembelajaran yang diimplementasikan dalam kurikulum 2013. Baik, inilah yang dimaksud dengan higher order of thinking skill gitu ya. Kemampuan berpikir kritis ya, yang bisa dimasukkan, yang dimaksud dalam HOTS ini ya, kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan semua itu merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi perlulah ya, jadi kemampuan-kemampuan untuk mengingat gitu ya. Misal ada pertanyaan siswa, pertanyaan yang ditujukan kepada siswa, apakah yang dimaksud dengan latar tempat gitu ya, misal ada pertanyaan seperti itu sudah itu masih masuk dalam LOTS ya, keterampilan berpikir tingkat rendah gitu ya, jadi sudah mulai ditinggalkan. Nah, oleh karena itu pada K13 ini concern tingkat berpikirnya yaitu berpikir yang mengarah pada kegiatan siswa yang dapat berpikir kritis. Kegiatan pada kurikulum 2013 ini menuntut materi pembelajaran sampai pada metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Baik. Nah, untuk kemampuan metakognitif ini yang berkaitan dengan ranah dari higher order thinking skill itu yang pertama adalah analis ya, atau kegiatan menganalisis. Ini merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu gitu ya. Biasanya saudara menganalisis unsur ekstrinsik dalam novel atau dalam cerita pendek berjudul Robohnya Surau Kami gitu ya. Jadi aspek-aspek yang akan dianalisis itu dikaji dalam kegiatan ini. Ranah dari HOTS yang kedua atau kita sebut dengan C5 itu adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta atau informasi. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi yang terakhir atau yang paling tinggi C6 yaitu mengkreasi. Ini menekankan pada kemampuan berpikir dalam membangun gagasan-gagasan atau ide-ide yang berkembang gitu. Nah, ini merupakan contoh format RPP K13 revisi 2017 ya. Yang paling saya tunjukkan, yang paling atas ini merupakan identitas ya, identitas RPP. Apa saja identitas yang perlu dimasukkan? Yang pertama adalah nama sekolah atau madrasah, mata pelajaran apa gitu ya ditulis, kemudian kelas garis miring semester, materi pokoknya apa. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya materi pokok ini berisi dengan genre teks yang saat itu sedang dipelajari. Misal materi pokoknya adalah teks hasil observasi atau teks eksposisi, teks anekdot, teks apalagi ya, biografi, teks eksplanasi, teks cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian alokasi waktu ini disesuaikan dengan program semester yang telah disusun gitu ya, karena semua dari beberapa kompetensi dasar itu alokasi waktunya tidak sama, bergantung dengan porsi masing-masing kompetensi dalam KD tersebut gitu. Setelah RPP ini, identitas RPP sudah ditulis, tercantum gitu ya, kemudian kita menuliskan kompetensi inti. Kompetensi inti ini saudara bisa melihat pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Ini pada Permendikbud ini mencakup semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran.
Selanjutnya Romawi 2 itu perlu dituliskan kompetensi dasar dan IPK. IPK ini KD dan IPK ini dapat saudara lihat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan PMA 165 tahun 2014. Nah, kalau KD dan IPK ini sudah disusun, kemudian barulah disusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan IPK. IPK ini merupakan turunan dari KD atau kompetensi dasar. Nah, jadi nanti wujudnya tujuan pembelajaran ini harus selaras dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi gitu. Jadi KKO yang dipilih dalam IPK dan tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi mulai dari KKO C4, C5 dan C6. Materi ajar gitu ya. Materi ajar ini memuat fakta, konsep dan prosedur dalam bentuk butir-butir gitu ya. Nah, materi ajar yang perlu saudara tuliskan ini langsung saja merujuk pada kompetensi dasar atau tujuannya. Jangan bertele-tele gitu ya dari atas misal dari pengertian itu ya, kita langsung merujuk pada KD. Kalau KD-nya tertulis struktur, menganalisis struktur dan kebahasaan teks hasil observasi gitu ya. Jadi materi ajarnya ya langsung saja berkaitan dengan struktur teksnya dan unsur kebahasaannya begitu. Tidak usah perlu diulang lagi menjelaskan berkaitan dengan pengertian-pengertian teks hasil observasi gitu, jangan. Jadi langsung merujuk pada kompetensi dasar. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini berkaitan dengan metode-metode yang dipilih gitu ya. Ini bisa pembelajarannya harus bersifat aktif dan jelas sintaksnya. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa model dan metode pembelajaran yang bisa saudara pakai gitu ya. Silakan metode pembelajaran ini bisa dipilih yang sesuai dengan kompetensi dasarnya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat bantu ya, disesuaikan dengan karakter peserta didik dan bisa media ini dapat membantu tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini bagaimana informasi-informasi dalam pembelajaran itu diperoleh, sumbernya dari mana gitu ya. Saudara bisa menuliskan dari buku, media cetak, alam sekitar dan sumber lain yang ditulis secara jelas dan lengkap gitu ya. Misal dari buku apa ditulis sumbernya secara lengkap, seperti menulis daftar pustaka gitu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang telah dipilih gitu ya. Nah, misal yang dipilih adalah discovery learning gitu ya. Nah, usahakan dalam setiap discovery learning ini usahakan sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya semuanya tercantum dalam kegiatan inti gitu ya. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran kegiatan awal, inti, dan akhir ini harus memuat penguatan pendidikan karakter, 4 kompetensi abad 21, gerakan literasi sekolah, 5M. 5M itu pendekatan saintifik ya, dan HOTS gitu ya. Bagaimana? Karena menyusun langkah-langkah pembelajaran harus betul-betul diteliti ya, karena harus memasukkan unsur-unsur yang begitu rumit gitu ya, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Baik, selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Ini penilaian ini disesuaikan dengan KD dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian susunan soal-soalnya harus memuat soal HOTS gitu ya, dan semua aspek gitu ya. Nah, biasanya yang tertulis dalam penilaian hasil belajar itu berupa teknik penilaian dan bentuk instrumen. Kemudian di paling akhir itu diberi lampiran. Lampiran ini bisa memuat
uraian materi, kemudian instrumen penilaian, dan pedoman scoring gitu ya. Nah, biasanya yang tertulis apa bedanya di poin 4 dan lampiran ini gitu ya. Materi ajar yang dimaksud di sini adalah materi-materi yang pokok-pokok saja, maksudnya belum terurai gitu ya. Jadi masalah materi-materi inti saja yang dimasukkan dalam ini. Kemudian lampiran ini barulah berisi keseluruhan materi tersebut gitu. Baik, ini biasanya secara utuh ya rencana pelaksanaan pembelajaran yang ditampilkan gitu ya. Penilaian ini juga bisa ditambahkan dengan pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Kemudian jika saudara nanti membuat RPP, jangan lupa memberikan kolom tanda tangan untuk guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Baik, sebentar, ini ya. Sebelumnya akan saya sampaikan bagaimana prinsip-prinsip penyusunan RPP. Jika kita menyusun RPP harus menerapkan beberapa prinsip ya. Yang pertama kita harus mengacu pada perbedaan individual. Ini perbedaan individual ini sangatlah penting karena individu dalam satu kelas dengan kelas yang lainnya itu sangatlah berbeda. Oleh karena itu guru mata pelajaran lah yang mengerti kondisi karakter siswanya masing-masing gitu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa kelompok misal dalam suatu sekolah itu ya RPP akan berbeda dengan sekolah yang lain karena ya ini tadi karena setiap individu mempunyai perbedaan-perbedaan dalam belajar. Nah, dalam RPP juga harus ada partisipasi aktif peserta didik. Nah, ini biasanya tertuang dalam kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang harus mengutamakan peserta didik yang aktif gitu ya. Jadi tidak didominasi oleh guru gitu ya, atau kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang saat ini dipakai adalah student center. Jadi bagaimana pembelajaran itu dikelola dengan memusatkan pada siswa. Gitu. Yang ketiga, prinsip ketiga yaitu berpusat kepada peserta didik. Ini dapat memotivasi gitu ya, minat, kreativitas, inisiasi, inspirasi, inovasi dan kemandirian gitu ya. Kemudian adanya keterkaitan dan keterpaduan kompetensi dasar, materi, kegiatan belajar mengajar, indikatornya, penilaiannya dan sumber belajarnya. Jadi harus ada keterkaitan dan keterpaduan dalam seluruh aspek di sini gitu ya. Seluruh aspek ini harus ada keterkaitan. Selanjutnya prinsip yang kelima yaitu pemberian umpan balik positif ya. Umpan balik positif, penguatan, pengayaan dan remedi gitu ya. Kemudian ada pengembangan budaya membaca dan menulis. Ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan basic literasi gitu. Kemudian adanya penerapan teknologi informasi dan komputer secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu ya. Penerapan TIK ini bisa dalam bentuk apapun. Saudara kalau misal siswanya suka mengakses media sosial, silahkan Bapak Ibu guru bisa mengintegrasikan pemanfaatan media sosial itu dengan pembelajaran. Terakhir, RPP ini harus dapat mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu keragaman budaya gitu ya. Jadi budaya-budaya yang bisa dikembangkan dalam suatu pembelajaran itu bisa dimasukkan. Baik, ini adalah pelaksanaan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Perlu saya ulangi lagi bahwa kegiatan pembelajaran itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Baik, kita akan bahas bagaimana isi dari apa saja aspek-aspek yang harus dimasukkan dalam kegiatan pendahuluan. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik atau mengkondisikan kelas. Jadi ketika masuk jangan langsung siswa diajak
buka buku halaman sekian gitu, jangan ya, tapi siapkan dulu peserta didik ini, entah dari menyiapkan dari segi fisiknya gitu ya, ataupun menyiapkan dari aspek mentalnya gitu. Jadi siapkan sampai benar-benar siswa itu dapat terkondisikan gitu ya, siap menerima pembelajaran saat itu. Kemudian ketika siswa sudah siap gitu ya, siap belajar gitu, berikan motivasi agar siswa itu merasa tertarik, terbangun gitu ya motivasinya dalam belajar. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan apersepsi. Apersepsi ini sebuah pengkaitan ya antara materi dengan hal-hal yang sudah diketahui siswa gitu ya. Bentuk-bentuk apersepsi ini banyak sekali gitu, macam-macamnya. Biasanya yang kami lakukan yaitu mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan latar belakang siswa. Itu sangat membantu sekali ya gitu, karena siswa kita bisa mengetahui apakah siswa sudah mengetahui hal-hal yang sudah didapatkan ya sebelum. Jadi basic atau latar belakang pembelajaran, latar belakang materi yang akan dipelajari itu siswa sudah ada kaitannya gitu. Kemudian setelah persepsi ini disampaikan, barulah guru tidak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan. Usahakan di bagian awal ini semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pertemuan tersebut itu disampaikan di awal. Jadi siswa akan mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran yang berlangsung itu. Jadi seperti siswa itu akan mempunyai angan-angan, setelah belajar ini berarti saya belajar ini gitu ya, biar sekaligus siswa bisa berpikir untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dalam pertemuan tersebut gitu. Baik ya, jadi kegiatan pendahuluan ini harus runtut ya, yang bisa disampaikan. Jadi ada 5 hal yang dapat dilakukan secara sistematis pada kegiatan pendahuluan. Baik, kegiatan inti. Kegiatan inti ini saudara bisa menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber belajarnya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Saudara juga bisa menerapkan berbagai model-model pembelajaran atau pendekatannya. Bisa dengan pendekatan pembelajaran saintifik atau 5M ya, mulai dari mengamati, menanya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga saudara menerapkan model pembelajaran discovery learning gitu ya, atau project based learning, problem based learning itu ya. Jadi banyak model-model dan pendekatan yang bisa kita pakai dalam kegiatan inti gitu. Nah, kegiatan inti ini juga harus menerapkan pembelajaran 4 kompetensi tadi, kemudian PPK, HOTS, dan gerakan literasi sekolah gitu ya. Jadi untuk meramu kegiatan inti ini memang harus melibatkan berbagai hal, berbagai metode yang ada. Jadi saudara harus paham betul apa itu 4C-nya, PPK-nya, HOTS, dan GLS-nya gitu. Baik, setelah itu pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi aktivitas pembelajaran dan kebermanfaatannya. Nah, kemudian bisa juga memberikan umpan balik atau tindak lanjut penugasan individual atau kelompok, kemudian menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Jika kegiatan penutup ini, 4 hal ini bisa diterapkan, insya Allah pembelajaran itu akan tuntas. Gitu. Baik, penilaian ya. Sekarang kita masuk ke penilaian proses dan hasil pembelajaran. Karena penilaian kita berbasis higher order thinking skill, jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus mengacu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan untuk penilaian itu harus mengacu pada C4 sampai dengan C6 gitu ya.
Nah, penilaian berbasis HOTS ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Penilaian HOTS ini bukan soal yang ditinggikan, namun materi disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai, gitu ya. Maaf. Penilaian HOTS ini bukan soal yang ditinggikan atau materi disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai, namun penyajian soalnya selalu dikaitkan dengan kasus-kasus kehidupan nyata. Soal-soal HOTS itu mengukur kemampuan. Yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi dalam menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis, gitu ya. Ini berdasarkan modul penyusunan HOTS, Higher Order Thinking Skill, Direktorat Pembinaan SMA, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, berikut ini diberikan contoh RPP ya. Begini, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang bisa saudara terapkan, misal dari kegiatan pendahuluan ya. Yang pertama adalah kelas dibuka dengan salam, gitu ya, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, gitu. Kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari itu datang paling awal, gitu ya. Ini untuk menghargai kedisiplinan siswa. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Bisa juga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Jadi unsur P3K sudah gitu ya, nasionalisme sudah gitu ya. Kemudian prinsip kegiatan literasi gitu ya, adanya pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia ataupun dengan bacaan bahan-bahan pustaka yang lain gitu ya. Nah, sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan berbagai ragam pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan untuk menanggapi bahan bacaan tersebut gitu ya. Ini adalah contoh langkah pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Jadi setiap detail ya, setiap langkah yang kita tulis itu harus detail. Misal contohnya seperti ini ya, nomor 2 ini ya. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Menulisnya jangan siswa membaca doa, siswa diajak berdoa. Jangan gitu saja. Jadi dijelaskan secara rinci bagaimana doa itu dilakukan, gitu ya. Misal bisa juga ditulis dengan bagaimana doa ini dibaca gitu ya, bagaimana bunyinya, dibaca oleh siapa, bagaimana posisi siswa gitu ya. Jadi perlu dituliskan secara detail dalam langkah-langkah pembelajaran gitu. Baik, kemudian kegiatan inti ya, misal kegiatan ini saudara menggunakan pendekatan saintifik. Jadi harus melaksanakan 5 sintaks dari yang ada gitu ya. Yang pertama adalah mengamati gitu ya, pendekatan saintifik atau kita sebut dengan 5M itu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan gitu. Kegiatan penutup yang harus dilakukan secara runtut yaitu melaksanakan refleksi ya, merefleksikan kegiatan dalam satu pertemuan tersebut atau juga kemudian dilanjutkan dengan memberikan penguatan atau feedback, merangkum materi, melakukan evaluasi dan menyiapkan materi pembelajaran berikutnya. Jadi ini kegiatan penutup yang perlu dilakukan secara sistematis. Baik, terima kasih. Silakan setelah ini untuk persiapan melakukan simulasi mengajar yang berfokus pada kegiatan atau langkah-langkah pembelajarannya, saudara bisa menyusun atau menerapkan kegiatan inti ini. Saudara sudah memilih KD ya, kemarin sudah memilih KD dan
waktunya hari ini untuk menyusun ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan model-model pembelajaran yang ada gitu ya. Jadi fokusnya adalah di kegiatan tulis. Setelah ini tugas saudara yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup gitu ya. Baik, untuk selanjutnya bisa saya koreksi, atau jika saudara ingin berkonsultasi silakan menghubungi saya melalui WA. Baik, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan saudara sampaikan di kolom komentar sebagai umpan balik ya, sebagai presensi juga gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan saudara di kolom komentar. Selamat siang.